Kemudian unit usaha umat, tadi ada itu. Kemudian ke bawahnya ada bidang ekonomi daerah tingkatnya perwakilan. Yang terakhir mengampu cabang, tingkatnya di cabang. Kemudian di bidang pusat ada bidang pusat, di perwakilan ada bidkonda, di cabang adanya pengampu ekonomi. Lanjut Mas. Saya pikir ini sudah ya, tadi Pak Adi ya. Lanjut. Ini juga sudah. Jadi posisinya seperti itu. Kita visi misinya luar biasa ideal. Tetapi butuh perjuangan. Mulai dari SDM, mulai dari penegakan organisasi dan sebagainya. Saya akan mengajak panjenengan saya lihatkan program kerja tahun 2025. Jadi kami jujur aja setelah Pak Soekarno itu piye supaya bidang ekonomi NTA itu bergerak, punya rasionalisasi dan tertata gitu. Ya ini sebenarnya semuanya. Kalau sesuatu yang tertata dengan baik nanti akan menjadi baik. Ini program yang kita buat tahun 2025. Mulai dari umum organisasi, kalau saya sebut, saya akan menyampaikan hanya roadshow ke daerah Sumatera dan Kalimantan. Sesuai dengan April saya bisa tepati ke sini. Nanti Agustus kita ada Kalimantan. Kalau beliau Pak Adi mengatakan tidak ada untuk duit, pokoknya semua untuk dakwah tidak ada yang mahal laksanakan. Kalau saya insya Allah samit saya siap, diajak ke mana insya Allah siap. Kemudian ini roadshow ke daerah, nah ini permintaan banyak dijawab ya. Kemudian pembenahan organisasi, ini terutama di saya, ini saya berusaha bagaimana organisasi ini tertata. Jadi panjenengan selaku pengampu ekonomi di cabang, selaku pengampu ekonomi di daerah, di perwakilan, itu nanti akan kita berikan SK, jadi tugas dan fungsinya apa begitu. Kemudian setelah terbentuk kita beri SK, setelah itu kita bina. Setelah bina ada pembinaan teknik-tekniknya, kemudian kita juga monitoring. Jadi saya lakukan apa? Jadi aku kurang mudeng Pak. Saya tak lakukan apa kurang mudeng. Jadi mudeng saya melakukan ini angel. Siapa harganya kumpulan? Itu nanti kita akan benahi di situ. Kemudian pengembangan usaha, insya Allah nanti ini ada apa ini? Sinergi ekonomi tahun 2025 insya Allah September ini ya. Terus pengembangan usaha lainnya ada unit usaha penolku, ini yang mudah ditiru, dikembangkan di daerah. Kemudian ada toko ini terutama beliau yang urus yang manajernya itu usaha-usaha produk lega itu dipasarkan di situ. Saya pengen Sumatera Selatan, Lampung, kopinya, keripiknya, iso dititipkan ke sana. Nanti ada call centernya, ada tim kurasi ini apa? Sing nilai layak buatan nih. Nek tidak layak diperbaiki dengan dikas segala macam. Kemudian pengembangan SDM ini pelatihan, insya Allah kita ada banyak pelatihan di sini, mulai dari mindset SDM. Kita juga tidak alergi ngambil dari luar, selama luar itu tidak bertentangan dengan kita dan memotivasi kita. Dan belajarnya juga mahal. Lagi kalau pengembangan SDM ini butuh mentor-mentor dari luar yang menyemangati kita. Kemudian pertanyaan peternakan insya Allah sudah ya, ini sarasihan ini kita pengen sing doa di pertanyaan peternakan itu dokter peduli dengan kita. Malah dokter jadi ketua divisinya. Tapi tidak masalah. Di kita itu kalau bahasa Pak, kalau kamu belum bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Dikerjakan yang mampu, yang bisa. Kemudian data dan IT insya Allah nih terus berjalan. Nah ini pengembangan CSR yang disampaikan waktu itu. CSR ini sebenarnya tadi yang TSP tadi kita perbarui, karena CSR ini kan perusahaan sebenarnya, dan CSR itu kita bukan perusahaan tapi organisasi, tapi niru semangatnya gitu ya, karena banyak kontroversi ini kita ubah menjadi ISC. Lanjut Mas. Saya tidak akan ngoyo-woro tahu ya. Saya akan lihat ini jadwalnya setahun record, dengan tahu sendiri bagaimana tiap bulan seperti ini.
saya menepati janji tanggal 19 di Sumatera Lampung wilayah 7. Oke, nanti kita Mei ada pembinaan wilayah 3 dan wilayah-wilayah ini nanti kita lihatkan. Ada 10 wilayah. Lampung ini saya jatuhkan wilayah 7, Subbaksel, Sumatera bagian selatan. Jadi saya pernah tahu di sini sehingga saya ngerti gitu loh. Sumatera bagian selatan itu Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan. Nah perkara nanti kok ada gitu, kita lihat dulu nanti pengembangannya gimana gitu. Sehingga pusat itu juga harus memperhatikan itu. Ini ya, insya Allah nanti sampai full itu kita Agustus ke Kalimantan ya. Kemudian November seperti itu bisa berubah. Jadi kita 1 tahun itu full. Lanjut mas. Ini kita buat untuk zona wilayah 7. Ini tidak pakem, artinya tidak paten, tapi nanti kami pengen ada masukan-masukan. Ini yang sudah masuk di Sumatera Selatan itu 6 atau 7 ini ya, 7 ya. Kemudian di Lampung Raya ini ada 12. Ada nama-namanya. Saya pengen database ini nanti masuk semua. Nomor HP-nya itu sudah terbentuk atau belum gitu ya. Nanti sambil jalan. Saya sekali mumpung ingat, saya mohon izin nanti grup apa itu di grup koordinasi kegiatan itu akan saya geser menjadi grup pengembangan wilayah 7 khusus bidang ekonomi. Saya minta videonya. Jadi bapak-bapak semuanya yang mungkin pengurus perwakilan mau undur diri karena sudah menunjuk itu lebih bagus. Karena di situ nanti akan kita fokus bagaimana nanti informasi-informasi pengembangan bidang ekonomi. Nah, ekonomi. Ini ya. Yang tadi yang sudah mendapatkan SK Bapak Fitriadi ini sudah lama bergerak. Nanti semuanya kita beri SK surat keputusan, di situ keputusan dari pusat yang intinya nanti akan menjelaskan tugas fungsinya panjenengan apa gitu dan legalitasnya ada. Sesuatu itu kalau bergerak tidak ada legalitas kurang baik. Dan ini saya diserahi untuk bidang sekretariat, insya Allah terus berusaha untuk itu. Siap ya, saya nanti kalau saya minta di grup ini ya. Lanjut. Nah ini saya lihatkan tugas kita bersama itu adalah menguatkan ekonomi warga. Jadi saling menguatkan bukan melemahkan. Jadi hubungan kekeluargaan antara sesama warga itu diperkuat. Kue dibutuh opo, kita saling menguatkan. Contoh ini, kalau sedulur dewe ada servis HP. Nah, HP-nya rusak ya servis yang sedulur. Sedulur dewe ada yang punya apa ini tukang cukur, potong rambut ya ke situ. Walaupun awal-awal rada elek enggak apa-apa. Nggih. Sampai semua nek kowe Mas kok sing motongnya kurang kenceng to Mas. Nek bayar separuh ya Mas. Pokoknya banyak lah yang berhubungan dengan itu. Terus ada sedulur dewe dodol makanan mie ayam atau apa ditukoni. Ampun, ojo nek ono ora enak jalan. Ditukoni tanggung jawab, nek kalau ora enak ya nonton. Mas kok kurang gini naik tak sekolahke. Itu namanya di Polda. Tak sekolahke kan. Enak-enak. Lagi bukaan awal sedulur dewe ngumpul kabeh di semen rame. Itu ojo dodol Mas iki ya. Enggak bagus. Gitu ya. Kemudian ini kalau ini idealis ya, sebetulnya kebutuhan pangan ini kok depan di sini ya, memajukan apa ini ekonomi sama warga. Jadi kalau agamanya kuat, insya Allah dari si pengajian kan panjenengan terus gitu. Itu ekonominya sehat, sing do usaha yo jalan terus, sing kok gawe yo. Gawe itu mau dibalik. Nambah usahanya, yang penting mungkin nambah istri. Tapi atau nanti sosialnya kuat, insya Allah doanya lah. Saya optimis 10-20 tahun yang akan datang Sumatera bagian selatan khususnya di Lampung maju layak yang lain. Siap? Ya. Sumatera Selatan siap? Ya. Saya senang dapat semangat seperti ini. Lanjut. Dia ditanyakan janjane apa syaratnya pengurus ekonomi daerah dan pengatur cabang apa gitu ya, syaratnya apa ini sudah saya
saya perkecil. Dulu syaratnya mudah, dulu syaratnya sulit, kalau sekarang sudah seperti ini. Warga RT aktif, yang lagi warga binaan, yang belum aktif tidak boleh. Saya pun nanti akan verifikasi ketika panjenengan ngajukan nama itu, saya verifikasi ini gimana sebelum kita terbitkan SK. Kemudian diharapkan nomor 2 ini ya, tadi Pak sudah sampaikan, diharapkan ekonomi sudah jalan mapan lebih baik. Jadi ekonominya sudah jalan, tidak harus mungkin pegawai tidak, ekonominya kecil-kecilan betul apa yang bisa berjalan itu boleh. Tidak semuanya harus yang esok ojo, gitu ya. Dan sudah berjalan itu lebih baik. Mengurus ekonomi masalah itu kan ya, tapi tidak apa. Bismillah banyaknya dilihat ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini mampu mempunyai kemampuan mengelola bidang ekonomi. Esok ngumpul ke, esok inisiasi, esok motivasi, esok apa ini mengkoordinasi. Nanti di bawah tak lihat kan. Contohnya aplikasi ini memotivasi kipiye, menginisiasi kipiye ada. Jadi kemudian yang selanjutnya mampu mempunyai kemampuan berkomunikasi. Esok ngomong-ngomong Pak, ini mungkin ya biasanya lebih enak. Jadi gini, apa ini? Sing ngurusi ekonomi itu kayak ngomongnya jujur menang baik. Iya Mas, anu Pak lagi, anu Pak kurang betulnya rapayu Pak mulai. Betulnya rapayu itu diukur, kone, diuruan, dibeli bawa ke sana. Namanya koalisi. Podo Pak itu udah mumet. Namanya nggak bisa lawan komunikasi. Walaupun yang mumet nggak jadi gitu. Apa gini? Bakso itu enak, atau enak. Kemudian yang terakhir penting ini, mempunyai waktu mengelola bidang ekonomi itu. Jadi nek pinter komunikasi, aktif, raisok, lanjut waktu ya kodok. Baik. Tetapi ini dia yang terakhir kita tidak boleh merangkap itu dari alas, tapi saya hilangkan sementara tidak apa. Jadi ini ya kriterianya ya. Pengurus perwakilan siap nggih? Salah satunya itu nggih, pengurus perwakilan juga boleh, isi ini juga boleh. Kriterianya apa? Aktif sudah, ekonominya sudah, mengelola sudah, komunikasi sudah. Saya tahu kan jadi ketua perwakilan merangkap bidang ekonomi, ampun sulit. Kok enggak berarti masalah, artinya nanti bagus urusannya mati banyak. Ya. Lanjut Mas. Ini tugasnya ini, ya. Jadi pengurus ekonomi daerah itu tugasnya tinggi. Tugasnya tinggi ini nanti akan saya contohkan di SK. Pak Fitriadi tadi sudah terima nggih. Podo bener Pak. Sama nggih. Ini yang nanti pertama memfasilitasi kegiatan perekonomian warga. Jadi ini fasilitas. Contoh begini, kalau kita ada kegiatan mungkin donor darah atau kumpul-kumpul banyak, berilah peluang UMKM kita sing diusaha cilik-cilik itu suruh kumpul. Kok dilarisi bareng-bareng. Terus nek rompayu yo ditukok iki loro sakit. Itu ya, tanggung jawab, ngomong ketok ora payu cuman gitu ya. Gitu. Jadi kayak fasilitas. Katakanlah gini, ada juga mungkin kowe kok dodolan, kamu jualan kurang ini. Ini supaya tampilan itu apik. Kayak caranya difasilitasi. Contoh juga mungkin ini dodolanmu kok kurang menarik ya. Tak kasih masukan gini, kok izinnya dong nenek yo, tak urus ke yo. Ini namanya memfasilitasi. Kemudian beri motivasi, kompensasi dan menunjukkan pengembangan. Yang merah-merah ini penting, ya. Motivasi tadi, kamu jualan seperti ini, udah. Karena nggak gampang, ngomong gampang itu caranya perlu perjuangan. Tapi yang jualan itu sudah berdarah-darah
ora payu malah ora memang anu jualanmu itu enak ora pantes. Ayo pelan-pelan dimotivasi kamu kok insyaallah ditingkatkan. Tapi nek yo pelan-pelan iki kok dulunya kurang apa gitu. Iki makanya tokonya ini Mas Beni. Ke tempat itu sederhana awake dhewe mau beli laris itu tokonya teman kita. Walaupun tokonya itu di sebelah kue laris lah banyak. Yo ditukar sedulur dhewe. Karena yo tukane nek utamane sedulur dhewe. Nek barangmu iku kok wis mlempong. Iya, motivasi. Lihat. Terus kemudian konsultasi, memberikan konsultasi. Mas, betul aku kok ora payu-payu, omsetku kok minggu, apa sebabnya ya? Nah ini. Nanti kalau kayak gitu, kami siap kontak kamu, terus kemudian nanti programnya apa kita bergerak di Zoom. Gitu ya. Dan insya Allah ini kalau terus berjalan itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga menginisiasi kegiatan ekonomi data, menginisiasi. Jadi memfasilitasi menginisiasinya masalah ini nanti sama gini. Atau begini, ini jualan pupuk buat sendiri, kayak dodolan gandum, kayak digatuk ya, jeneng menginisiasi. Kayak dodolannya kok sepi ya, kayak kok rame ya. Coba aku punya, kayak kok rame benar. Itu jeneng menginisiasi. Orang ngisi ini, aku itu malah ngisi di sini kan? Tuh, ya. Kemudian yang terakhir menjaga kebersamaan, kekompakan. Ini antara Bidang Pusat, daerah dan pengambil garisnya komando. Jadi ini harus sinkron. Nanti dari pusat ada apa-apa masalah disampaikan dari daerah. Insya Allah kita akan bersama harus sinkron pusat daerah. Lanjut Mas. Oke, ini contoh-contoh ya. Contoh aplikasi tugas pengurus ekonomi daerah. Satu contohnya ya ini, memapping perekonomian warga. Mapping itu mapping itu memetakan kayak si Anokono, si B nek kono usahane sakmono, usahane iki sudah lama ini omsetnya ini penjualannya gini, si B kan dodolan opo segala macam di mapping dulu sudah kelihatan ini implementasi usahanya. Kemudian membangun komunikasi pengurus perwakilan cabang dan pengurus ekonomi cabang. Ini pertemuan, merasa repot-repot wis ngumpul wae. Ngumpulnya ora perlu nang majelis enggak. Ngumpulnya ini mungkin nang kono ya kayak rame ya. Gitu. Atau ke tempat yang lain antri ini enggak ada antrinya. Atau wedangan atau di mana terserah lah gitu. Tapi awal-awal gitu ngumpul dulu sepeda lah ngomong ringan gitu. Itu ya cara saiki ya ngopi lah gitu. Itu ya ini dimulai seperti itu ngomong dulu. Oke, setelah tertata gitu nanti terus mungkin. Dan juga kami sampaikan ke pengurus-pengurus perwakilan. Dulu ketika ada pertemuan perwakilan itu bidang ekonomi ketika sudah dibentuk diberi waktu ngomong sing melakukan ini opo, rencananya opo, gitu ya. Jadi diwongke, dikira waktu ngomong. Tadi ngomong baik, nanti ngomongnya asing udah utangan. Tidak apa itu tanggung jawab, tetapi itu kurang. Mulai utangan dia ngomong, mulai utangan dia ngomong. Tapi sing perlu. Jadi sebenarnya memotivasi dan pendampingan ini yang penting. Terutama yang motivasi dan memberikan motivasi tadi 7 bulan kurang lebih semangat gitu, orang lagi promosi gitu. Kemudian didampingi ini supaya ini melaku jalannya apa gitu, singgung sukses yang mungkin penjualannya menurun di sebenarnya menurun. Kemudian kayak mungkin yang jual jasa itu, jual jasa kan biasanya populer ya. Saya servis mungkin HP ini ya, ke tempat dia itu. Ternyata kalau kayak gue seketewu kok 1.000 kok kalau 200.000 walaupun servisnya sama tetapi dengan tingkat pelayanan atau apalah gitu ada nilai plusnya gitu. Jadi itu ada nilai-nilai dapat misalnya. Kemudian melaporkan perkembangan usaha kepemimpinan ini. Jadi pas ketika pertemuan itu ada melapor ke ini dokumentasi ini kira-kira Pak ini mau dibuat seperti ini Pak. Nanti dibuat program tahunan.
Dan program tahunan itu nanti nyuruh ngikut program pusat, gitu ya. Tidak semuanya harus ngikut, tetapi sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian kreatif inovatif terhadap situasi perekonomian warga. Nah, ini penting juga. Kreatif inovatif itu adalah, ya, saya bilang tanggap Sasmito tahu ya? Ngerti kahanan. Kas dulu itu lagi PHK, di jangan goleki. Kas dulu itu sing konsepnya kok rendah, yo piye diikuti. Contoh juga gini, anak-anak majelis yang nganggur-nganggur itu kita manfaatkan, kita diberi apa gitu, sayuran apa gitu. Tetapi biasanya ada komitmen. Saya melihat di beberapa daerah itu ada sih TKM itu apa? Rencananya awal itu bagus, tapi kelompoknya ngurusi kelompoknya. Tapi awal-awal harus maju, tapi setelah berjalannya waktu nanti bisa jelas. Yang penting mulai itu. Nah ini ya karena ini penting. Jika memungkinkan membuat usaha bersama majelis untuk memenuhi kebutuhan warga. Kalau di majelis itu nek iso ana koperasi untuk apa itu lingkungan warga. Dia buka dulu lah mungkin apa gula atau apa gitu di koperasi di majelis itu. Ini membuat itu. Contoh yang terakhir ini ada di Kota Rembang, saya sebut aja. Di Kota Rembang itu dia di Rembang itu ada peluang usaha garam. Garam Rembang itu kan terkenal bagus. Nah garam ini ditawarkan ke tiap-tiap perwakilan di Solo Raya dan sudah mulai jalan. Nah ini lumayan bisa untuk dakwah seperti ini. Mungkin di Lampung sing paling bagus nawa pisang nawa kopi nawa sing kata nawa singkong sing banyak singkong ya bagus. Yang penting ampun banyak teluan, ampun banyak sebut ya bagus. Terus dikembangkan kira-kira. Kemudian selanjutnya baik klik mas klik. Nah ini penting sekali. 3 tahapan pengelolaan Bikoda. Pertama itu ditunjuk, dibentuk pengurus dulu sih. Kriterianya sudah ditunjuk. Setelah itu nanti lakukan pertemuan, ketemu dulu, rasa formal, pegangan dulu. Obat kelompok ini jangan sih, kopi. Kita bilang kopi yo, kalau maju kopi. Terus kemudian nanti mapping itu dibatawar dari ini. Oh, kayak ini, nanti tak kelihatan itu mappingnya ya. Kemudian pendampingan, didampingi usaha misalnya. Nanti akan kita lakukan usaha, akan melakukan pelatihan cara pendampingan. Ini metode biasa itu. Tapi kami berjanji nanti kita karena terbatas pakai Zoom ya, pakai Zoom. Insyaallah kita usahakan untuk ke sana. Kemudian pengembangan dikembangkan, sinergitas itu dihubungkan. Tadi ada yang buat cilok ya. Ada topengnya, ada sausnya, ada apanya itu esok mengeluarkan ini. Contoh juga saya ingat usaha warga di Purwokerto itu ceritanya gini, ini inisiatif, ini kreatif ini. Di Jawa itu kan biasa ya, bakso, wono, enak musuhnya no, bakso, wong, meriki. Ya, peluangnya apa? Kecapnya bawa dari Solo dikumpulkan di situ, di story masuk, usaha kemanusiaan sudah mulai jalan. Kayak gini, maksudnya juga iya, pura-pura dari Solo sana yang gudang laku apa? Mungkin apa ini grosir daster apa gitu. Ini saling mensupport gitu. Kemudian pendekatan keterangan usaha. Oke. Hasilnya nanti di daerah tertata. Kita lihatkan contoh mappingnya, pemetaannya. Contoh ini kita kelompokkan ya, pengrajin nilai kategorinya pengrajin, kemudian atau misalnya dagang, mungkin itu ada peraga, pengrajin bahan bangunan apa gitu lah. Itu yang saya pakai di Klaten. Ini cuma kayak gini aja, kayak gini kecil aja, udah terbaca nanti kemana data itu gitu ya. Harus tak apa ke datanya gitu ya. Tapi awalnya tidak harus seperti ini, terus ditulis neng kayak bukan bumban itu loh, tulisnya atau nanti sampai hilang. Lanjut mas. Oke,
akan saya lihatkan apa yang sudah dikerjakan teman-teman Bikon pusat yang sudah dikerjakan. Satu, ini kerjasama pelatihan dengan akademisi, jadi dengan universitas. Ini pernah dengan Gajah Mada, dengan Telkom. Ini bicara tentang pelatihan digital marketing dan perbaikan produksi. Sudah kita lakukan. Dan mereka kan ada pengabdian pada masyarakat. Itu sudah kita lakukan. Terakhir di MPK, ini juga dengan Amikom. Ini kita juga perbaikan produksi, ini juga dengan Gajah Mada. Lanjut Mas. Nah, ini pelatihan. Ini penting ini. Ini pelatihan GST, pupuk organik cair. Ini teorinya, ini prakteknya. Kira-kira dari Solo saya bawa ke sini siap nggak? Siap nggak? Yang tidak ya. Ini Dokter Penati dengan tim. Kita sudah punya tim. Tim ini tidak sembarangan, sudah sekolahkan. Tim dari Bikon sudah kita sekolahkan. Jadi pinter. Sudah saya janji, pinter suka dengan ini siap ya? Siap. Cuma nanti kita bicarakan. Kemudian ada sekolah bisnis pemuda. Ini yang juga baru tren. Nanti kalau teman-teman di Lampung masaknya pemuda-pemuda dididik juga bisa. Sekolah pemuda ini MBS namanya, MTA Business School. Ini diadakan tiap tahun, cah nom. Jadi ada programnya, ada tersendiri. Jadi sing cah nom nanti generasi akan datang. Kita pun di Bikon juga sudah melibatkan sing cah nom. Kan kita semakin lama semakin tua masih muda. Rambutnya sudah mulai ada kembali. Ini kemudian ini lonceng GST yang di karangannya. Kalau sudah tadi yang salah satunya yang kita edarkan. Lanjut Mas. Ini dokumentasi kegiatan. Ini yang basar. Jadi kita menginisiasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan masa banyak untuk basar. Ini silatnas ya. Ini Pornas juga ada. Ini elemen ada. Ini yang basar ada. Ini yang basar ekonomi. Dan ini luar biasa. Kemarin juga konsepnya juga pakai di stadion mana. Dan sama kita besar-besar juga ini. Dan saya mengharapkan tadi nek kumpulnya di mungkin Selampung mau kumpul itu nyumbung dimulai untuk itu ya dibiasakan. Ya pertama-tama rada angel. Nanti sing rapani yo dipayungi lah ini yakin mengenalkan rohnya warga. Lanjut Mas. Ini salah satunya kegiatan program dari Bikon. Ini teman-teman usul program RPJ sering rapat ini. Kemudian ini sarasnya kayak di sini. Kita sudah Jawa sudah kemput tahun 2022 sampai 2004 ini Jawa sudah terpenuhi. Sekarang sudah malah keluar Jawa. Dan mudah-mudahan terus. Saya pengen sedikit cerita ya. Mengapa di Bikon itu saya buat 2 grup. Kebetulan grupnya mulai juga saya di mana Pak Adi. Grup 1 yang di Jawa itu sudah tertata, sudah terbentuk. Yang grup 2 yang di luar Jawa ini baru akan terbentuk. Jadi ya, sehingga nanti semuanya tertata. Terus ini pelatihan pengembangan UMKM. Ini kita di caranya pakai produksi, kemudian caranya pakai penjualan, bagaimana merubah mindset itu sering kita lakukan. Dan nanti mudah-mudahan kalau Lampung katakanlah punya kemampuan untuk itu, kita pilih mesin juga mungkin. Lanjutnya pendampingan perizinan UMKM. Jadi UMKM kita yang sudah jalan itu diberikan juga perizinannya. Karena kalau sudah edar ke masyarakat harus punya legalitasnya. PDRT, kemudian ALA dan sebagainya. Ini kita fasilitasi. Dan ini terus bergerak. Terus ya ini gambar pemberdayaan stimulus melalui pergerakan dana stimulus produktif. Ini verifikasi di lapangan. Jadi ada form nanti. Form sudah isi kemudian kita beri verifikasi di lapangan. Ini pasnya di Purwokerto ya, Gunung Jauh gitu ya kayaknya. Ini kemudian ini kalau sudah diverifikasi masuk, kemudian kita cairkan. Kita buat MOU-nya, kesepakatan bersama, kemudian kita bina ini pendampingannya, kemudian kita lihat ini usahanya apa, dicek,
apa tak perkembangannya ini kok ora tau maksud ini jane apa lho kita cek ke lapangan. Kemudian ini koordinasi kedua CS ya. Soal CS apa itu DSP itu selalu kita update terbaru. Artinya dana yang terbatas itu kita berpikir bagaimana bermanfaat bisa bergulir untuk umat. Harapannya bisa bergulir, tetapi kalau misalnya yang udah jalan, pengen lebih banyak lagi nanti bisa berlebih. Lanjut Mas. Nah, ini contoh kreativitas warga di Polda. Ini contoh usaha yang didirikan mereka. Contoh di Karawang ini ada Amanah Farm. Ini dodolan dengan korban. Kalau kayak gini udah penuh mereka. Kemudian di Format Surabaya ini batu kelontong. Kemudian Bumi Tragen, ini badan usaha milik majelis. Ini korban juga ada kuliner. Kemudian peternakan kambing di Klaten. Jadi kita harus jeli. Katakanlah Lampung tiap tahun ada korban, itu ambil punya warga atau ada warga yang menyediakan. Tentunya dibuat sesuai dengan aturan, sesuai dengan kriteria itu. Bobotnya semene harus semene begitu dan harus tegel. Artinya jangan sampai orang masuk bobotnya itu masuk nanti di dalam itu jadi masalah. Oh badannya bersutik, ngomong bener kain. Sasirnya mau menolong tak jadi masalah gitu, gundel itu orang jadi ibadah. Kemudian Bejasera Karawang. Ini Bejasera ini ceritanya begini. Di Karawang itu kan ada komplek. Saya sangat setuju. Saya sangat melirik yang SDIT itu. Kalau ada nanti sekolahnya muridnya banyak, ibu-ibunya nanti sering ngatar gitu, situ dikasih Bejasera. Ini belum muka itu berapa? Kita support dari dana dari perguruan itu. Ini juga Bejasera di Karawang juga begitu. Nah, ini dan sekarang sudah bagus dulu. Artinya menciptakan peluang. Nabi dan para sahabat kan begitu. Boleh pasarnya sedang awalnya tidak. Itu ya. Kemudian ini usaha di Konda ini saya katakan itu pro. Jadi silahkan nanti di daerah-daerah mengusulkan usaha-usaha itu. Kalau ini berjalan insya Allah bagus. Lanjut Mas. Ini harapan kita. Harapan kita segera dibentuk pengurus bidang ekonomi daerah di tingkat perwakilan. Maka setelah ini nanti PR-nya pengurus perwakilan segera dibuat. Sementara nggak apa-apa. Kemudian pengawas ekonomi cabang. Nah, bagi yang belum terbentuk segera dibentuk. Bagi yang sudah terbentuk segera melakukan pertemuan action tadi. Sudah jalan nanti saya biasanya nanti kita buatkan SK apa itu legalitasnya ada kita terbitkan. Salah satunya nih dari Tanggamus sudah berjalan lama gitu. Kalau Tanggamus usahanya apa? Sudah biasa. Alhamdulillah ada 3 bagian lah kegiatan yang berat. Pakai ini. Ini biar motivasi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Fitriadi dari MTA Perwakilan Tanggamus. Dalam hal ini alhamdulillah dari pengurus MTA Tanggamus memberi amanah pada kami menjadi pengurus BIKON daerah perwakilan Tanggamus. Dan alhamdulillah dengan pengurus saya sebagai ketua, kemudian sekretaris Bapak Sugito dan bendahara Bapak Supardi. Sampai saat ini ada 3 kegiatan yang berjalan di MTA Tanggamus. Untuk yang pertama, yakni kegiatan badan usaha milik majelis. Ini berupa toko kita. Jadi kalau di pusat tokoku, di MTA Tanggamus toko kita itu sebenarnya dirintis sejak tahun 2018. Belum Covid ya? Belum Covid, terus sempat berhenti, dan itu memang dirintis dari nol, itu dari nol. Kemudian alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini, meskipun memang untuk saat ini kami hanya bisa berjalan di setiap pekan, di setiap kajian, tapi alhamdulillah bisa istiqomah, dan tentunya perencanaan kami ke depan untuk bisa lebih baik lagi, lebih meningkat. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan perdagangan antar warga yang kami bentuk dalam sebuah grup WhatsApp.
dengan nama etalase warga Tanggamus. Jadi di situ terjalin perekonomian jual beli antara warga. Jadi apabila ada warga yang memiliki produk mungkin hasil panen atau yang lain bisa di-share di situ dan kemudian saling betul. Kemudian yang ketiga ini belum lama kami rintis kurang lebih 6 bulan seperti yang disampaikan Pak Us tadi, Pak Rohman. Ini keterkaitan dengan mensinergikan dengan kegiatan tahunan yaitu kurban. Ya. Jadi kami laksanakan sudah kurang lebih 6 bulan, yakni bergerak dengan kami sebut KUBS, kelompok usaha bersama syariah. Ya. Kenapa kelompok? Karena memang ini permodalannya kita himpun dari warga dengan melalui sistem tanam saham, gitu. Alhamdulillah untuk proses awal kami sudah mendapatkan bisa membeli 4 sapi dan ini insya Allah untuk kurban tahun ini sudah bisa membeli dari KUBS-nya sendiri, gitu. Dan mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lebih baik lagi. Demikian Ustadz mungkin sebagai ini yang dari kami. Terima kasih Mas Pak Indriati. Ini perlu dicontoh ya, mengapa saya minta menyampaikan itu di teman-teman yang lain. Selama raya dan Brussel tolong seperti ini bisa dicontoh, kemudian dibentuk, terus seperti komunikasi, terus pelan-pelan nih. Ini usaha itu nggak semudah yang dibayangkan, tapi pelan-pelan niat gitu, untuk seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan, insya Allah sudah kita beri sekali. Nanti saya ingin nanti kalau selanjutnya SK-nya masuk itu tidak masalah, tapi saya melihat dulu perkembangannya kayak apa. Gitu. Lanjutnya ya, terima kasih Mas Indriati. Kemudian, ini yang penting juga tergabung dalam WA group. Jadi grup WA ini kita bagi Jawa dan luar Jawa. Karena tadi saya katakan di Jawa sudah tertata dengan berjalan lah gitu, nanti di luar Jawa insya Allah sama-sama ditata dengan baik. Kemudian sinergitas di Polda mengampu daerah dan mulai berjalan, artinya panjenengan ngomong-ngomong dengan perwakilan, dengan cabang, dengan kelompok, jadi dengan baik lah gitu. Dan harapan kita nanti akan mulai pelan-pelan tersusun, tertata begitu. Setelah itu bisa menggerakkan ekonomi umat dan insya Allah nanti setelah itu ada pembinaan, sudah terbentuk kan pembinaan dan monitoring. Lanjut Mas. Ini penting nih. Ini call centernya Bikon. Silakan difoto barangnya bisa. Yang satu Pak Di Nugroho itu nomornya sekian. Nah, ketua Bikon, yang kedua saya mesti banyak sekretariat. Kemudian Mas Ibnu itu pengembangan usaha, Mas Dini pengembangan SDM. Silakan untuk ber-WA ya, tapi saya sampaikan apa adanya. Pasti direspon, neng responnya hanya 2 Pak. Slow respon apa? Diterima, terutama dokter terus nanti harus ada yang ditulis Mas. Oke, harus ditulis itu. Sama Mas, terus nanti. Pertanyaan, saya lupa lagi. Sama Pak Kis. Ditulis saja, saya ada. Ditulis saja. Dokter Kusnati 085 2222 duanya 4 kali ya, 4491 Dokter Kusnati 085 2222 44 91. Duane 5. Oh, duane 5. Oke, kemudian Pak Kisdianto 08 77 150 0877 150 88985. Silakan nomor itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan catatan nek katakanlah apa itu slow respon ya tidak apa-apa nek, tapi biasanya
kalau ditelepon nggak diangkat jangan telepon terus ya. Berarti menandakan beliau sibuk atau bagasinya tinggi. Tapi insya Allah untuk atau perkenalkan dulu. Biasanya gini, Pak Kuntur, Bapak saya ini dari ini mohon petunjuknya gini-gini. Ampun tanya ini padahal kenal sopo. Lanjut Mas. Oke, ayo kita sepakat bersama, peduli dan bergerak bersama, berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi umat. Insya Allah bisa sukses bersama. Dan kita tunggu yang terakhir karya panjenengan terbaiknya. Demikian, terima kasih. Ini bahasa Lampungnya tenghimo kasih. Terus saya kok Mbak Google dijawab niku. Oke, teman-teman yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sebelum sesi terakhir untuk UBS, masih Bapak-bapak tadi masih banyak pertanyaan mengenai pertanian. Saya paham sekali tadi banyak sekali. Jadi bagusnya Pak Kus sendiri yang menjawab, dibikinkan grup atau WA pribadi lagi. Kalau dibikin grup ya. Jadi nanti pohon teman-teman yang ada di Lampung bikin grup pertanian dan peternakan. Insya Allah nanti beliau tertentu sama Pak Kus tadi itu nanti akan gabung di situ dan insya Allah menjawab semua pertanyaan yang Bapak-Bapak sampaikan. Gitu gitu. Biar tidak memperbanyak waktu dari tim UBS untuk segera menyampaikan materinya mengenai UBS. Jadi teman-teman yang sudah mulai punya usaha, usahanya mulai jalan tapi kekurangan modal, insya Allah dari UBS siap untuk membantu permodalan. Permodalan UBS tidak hanya 1 juta, 2 juta, 100 juta, bahkan sampai miliaran pun insya Allah kami dari UBS siap untuk kerjasama dengan warga yang ada di Lampung. Kalau waktu sudah tepat kami persilakan, dan sebelumnya nanti juga akan ada pembagian dompet juga dari UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya namanya Pratomo. Kalau tempat tinggal saya di daerah Purworejo, Jawa Timur. Jadi kira-kira ya 200 kilo lah kalau yang bagus. Saya diamanai di UB sebagai sekretaris UB. Itu ya perkenalannya, nggak ada pertanyaan dong. Kalau yang tanya anaknya berapa, anaknya 5 berapa. Itunya baru 1. Jadi kalau kantor UB itu lah kalau ada lagi di situ, itu yang lagi Mas. Nanti ya karena pusat, kemudian lagi soalnya ada bidang ekonomi pusat, kemudian membawai UB atau ASPS UB. UB itu usaha bersama ya. Kalau jenis bentuk organisasinya atau usahanya, KSPPS itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi jenis lembaganya namanya koperasi. Di UB pembiayaannya terdiri dari modal kerja, investasi, konsumtif, kemudian sosialnya ada. Itu nanti kalau istilah sayanya ada musyawarah, mudawarah,
murah cara sama kotnya. Kalau produk simpanan itu ada simpanan warga, simpanannya itu ada yang akadnya dengan B, mutu sama wadiah. Kalau wadiah itu titipan, ya, jadi tidak mendapatkan hasil. Nah, kalau simpanan pustaka sementara ini tidak dijalankan atau malah lagi ditutup nih. Kemudian ada produk baru ya, simpanan. Jadi kita sebagai muslim yang semua tahu bahwa haji itu wajib, jadi kita buka tabungan haji, jadi haji atau umroh. Dan semua tabungan itu nanti bisa dimuat dari mobil. Jadi mobil ini seperti mobil bankingnya bank, sama. Mobil ini seperti ini. Nah, begitu login aplikasi nanti ada modul seperti itu. Itu ada info portofolio, nanti saldo simpanannya di situ. Kemudian ada sorting untuk transfer, bisa sama bisa transfer ke bank. Kemudian untuk pembayaran lainnya ada pulsa, ada juga token listrik, kemudian tagihan lainnya dari PDAM, BPJS dan top-up realisasi. Transfer ke bank umum, hampir seluruh bank. Biayanya berapa? Kalau dari UBS transfer ke semua bank biayanya 2.500 per transaksi. Sekali transaksi bisa berapa? Bisa 50 juta sekali transfer. Sehari bisa berapa? Jadi dengan mau transfer misalnya 1,5 miliar itu 50 juta sekali transfer 10 kali nanti kan 1,5 miliar. Jadi transaksi UB insya Allah berubah dari riba, error, hasil dan awal. Nah, virtual account UB itu kerjasama dengan dua bank masalah virtual account ini. Jadi virtual account ini berfungsi untuk mentransfer dari bank umum ke rekening tabungan individu. Jadi nanti kalau di sini terutama ya jauh karena nggak ada layanan lebih, kalau sekarang kan ada bisa daftar di sana, bisa setor uang di sana, ngambil di sana. Nah, kalau jauh nanti setornya dengan masukkan ke bank dulu, nanti dari mobil bankingnya ditransfer ke B. Dan nanti dimonitor dari UBS mobil. Terus ngambilnya gimana? Dan nggak usah turun. Nanti dari UBS mobil ditransfer kembali ke rekening bank dengan misalnya BSI. Nanti diambil di ATM BSI. Kan kalau BSI ambil uang di ATM BSI kan nggak perlu ya. Karena dari UBS mobil ke BSI adalah 2.500. 2.500 lebih murah daripada rekeningnya BSI ngambil di ATM BSI. Itu kan beda banget namun setengah. Ya, jadi kalau kode VA-nya BSI itu kodenya ada 900 ke 894. Itu kalau kode BSI. Kalau yang muamalah kodenya 882345. Nanti di bukunya kalau yang punya itu ada. Jadi di situ nanti rekening UB-nya ada 10 digit. Kemudian ada keterangan VHBSI 200 3894 terus nomor rekeningnya, atau VA muamalah itu nanti 882345 terus nomor rekening. Nah, nomor-nomor itu bisa di
Jadi dua VA, dua kontainer BPA itu bisa ditransfer dari mobil bagian masuk langsung nanti masuk ke bagian mobil, jadi online langsung ya. Oke, lanjut lagi lah. Ya, itulah. Oke. Kalau videonya lah sudah lihat ya. Ya, jadi profil UB-nya seperti tadi. Ya, mungkin itu paparan dari UB. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo sing mau tanya dari UB. Langsung hadiah. Tentangnya hadiah UB sudah ini korek. Perkenalkan, Sumarno dari Kota Bumi Utara. Kami bertanya, apakah kalau dari BCA, kan kami tadi disampaikan TSI, kami bisa bekerja kan gajinya ke BCA. Bisa nggak BCA ke UB? Ya, bisa Pak. Jadi nanti kalau di BCA nanti silakan di menu transfer, nanti pilihan bank itu bisa juga dua cara ya dilakukan, bisa lewat muamalah atau bisa lewat BSI. Kalau BSI kodenya transfer ke BSI, kodenya 900-3894 terus nomor rekening B. Tapi kalau ke muamalah kodenya lewat transfer biasa, transfer ke bank lain, karena kan muamalah, karena kita kerjasama dengan BSI sama muamalah. Nanti kalau muamalah kodenya 882345. Nanti di bukunya ada kodenya dua-duanya itu kodenya 300. Jadi transfer ke UB itu bisa melalui muamalah, bisa melalui BSI. Ya itu. Kan UB karena UB itu bukan bank, jadi kode UB-nya nggak ada. Jadi kita jadi lewat bank BSI atau muamalah. Jadi seperti kita bayar di Tokopedia atau itu kan kodenya pakai seperti itu. Mungkin yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Saifuddin dari Oku Timur. Yang ingin saya tanyakan tentang tabungan haji. Tabungan haji itu apakah seperti halnya apa tuh talangan dana talangan atau gimana? Atau mungkin ketika kita nabung sudah dapat kursi atau gimana? Ya, apa setelah lunas baru dapat diberikan kursi atau gimana? Gitu. Jadi intinya tabungan ya tabungan ya. Kita tabungan sampai dengan satu porsi 25 atau 25 ya. Jadi baru nanti kalau 25, nah, nanti kita kan kerjasama dengan Bank Muamalah, Bank BSI. Nanti dengan pengennya melewat bank apa? Misalnya lewat BSI. Dan nanti dengan atau kita kalau haji itu ke bank dulu atau ke Departemen Agama dulu? Bank dulu. Nanti silakan kita rekening di sini. Setelah itu WA kami, nomor saya ini, nanti rekening tabungan haji yang sudah satu kali itu kita transfer di situ. Nah, setelah satu kali itu kan dibawa ke Departemen Agama untuk mendapatkan kursi. Nah, setelah mendapatkan kursi kan masih nunggu. Berapa 30 berapa? Nah, dalam waktu menunggu itu tetap nabung di tabungan itu. Karena nanti saat melunasi kan pelunasan sekarang berapa? 30 gitu. Nah, kan butuh segitu. Nah, kita kan kalau biasanya kan kalau kerjaan pas tahu-tahu dipanggil untuk melunasi itu kan uangnya nggak ada. Kalau udah nabung dulu kan lebih santai.
ini lebih bisa kita atur. Misalnya kita tahu tanya ke Departemen Agama, Pak, waktu tunggunya berapa? Misalnya 10 tahun, 20 tahun. Dan nanti kita bisa hitung. Sekarang misalnya pelunasan 30, dan dibagi bulan agar saat masanya pelunasan kita punya uang ya. Kalau itu, ini yang Dari saya, Ustaz. untuk Dari saya, Ustaz. enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hidro Susanto dari Lampung Utara. Ini berkaitan dengan ketika kita mentransfer ini, Pak. Jadi saya itu mendapati beberapa kendala kalau kita mau nabung itu kan di tempat saya kan dekatnya dengan BRI Link. Nah, jadi itu enggak semua BRI Link itu bisa, Pak. Nah, saya itu ditanya itu yang enggak mudeng juga. Jadi cuman ada satu BRI Link yang mudeng gitu loh. Jadi kalau saya mau memasukkan uang atau transfer ke UBS itu saya harus lewat yang ngerti itu, yang biasa saya datangi gitu. Kalau ke tempat BRI yang lain itu katanya sulit, nggak masuk-masuk. Dan itu saya ditanya itu jawabnya apa? Kalau jenengan punya rekening bank sendiri nggak? Niki, Pak. Punya BRI nggak? Tidak punya. Baru ini Baru UBS-nya aja. UBS. Itu sebenarnya daripada link mending jenengan punya sendiri apa BSI, apa Amalat, atau bank yang dekat dengan tempat jenengan. Terutama yang ATM-nya sudah. Dan nanti kalau sekarang bank kebanyakan ada ATM store, itu malah dari situ kan uangnya di store ke situ, sudah masuk rekeningnya, nanti dari rekeningnya ditransfer ke mobil. Itu udah lebih mudah. Dan kalau lewat agen itu paling nggak biayanya kalau nggak salah 15.000 ya. 10.000. 10.000. Dan agen ini masing-masing itu beda-beda, suka-suka dia. Karena jasa itu kan suka-suka. Tapi kalau pemahalan nanti tidak ada. Jadi atau ini UB kemarin sudah ada ajakan kerjasama, mudah-mudahan Rebu depan kita akan ketemuan. Jadi kita ditawari untuk memasarkan agen BSI. Kalau kita kan pakainya yang syariah ya. Kalau ini kan punyanya BSI yang konvensional. Nah, kita nanti harapannya kalau jadi kerjasama, nanti silakan buka agen BSI. Namanya produknya BSI Smart. Nah itu nanti kita dikasih EDC yang bisa untuk ATM itu dan bisa melayani nasabah BSI dan ATM seluruh bank. Nah, kita nanti karena BSI punya produk, kita bisa memasang spanduk agen BSI dan melayani seluruh ATM. Nah, nanti kita pesan yang buka agen BSI itu melayani juga tabungan mobil. Caranya gimana? Nah, tabungan mobil kan harapannya yang buka tabungan itu juga aktifasi UBS Mobile. Karena dengan UBS Mobile itu nanti kita bisa memindahkan saldo UBS ke UBS yang lain. Jadi kalau ada dua anggota UBS masing-masing punya UBS Mobile, ini dari A ke B itu bisa saling transfer. Nah kalau A butuh uang di tabungan ada, ini tinggal ngomong sama B, aku butuh uang, kamu punya 100.000 enggak? Punya, udah tak transferi lewat UBS Mobile 100, uangnya mana? Kan sama gitu. Itu malah transfer begitu tanpa biaya.
Jadi sesama anggota itu bisa saling transfer dan saling memenuhi kebutuhannya. Transfer dari sesama anggota kan transfer biaya. Jadi kita yang jauh dari dalam negeri silakan menggunakan mobil untuk keperluan masing-masing anggota. Itu ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dari cabang BDS Hulu, Provinsi Lawas. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai struktur atau pengelolaan Digoda perwakilan dan pengangkut cabang. Ini mohon penjelasan kembali untuk strukturnya. Kalau di perwakilan otomatis ada ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Nah, yang ini saya tanyakan untuk pengangkut di cabang, apakah sama? Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, mengenai tabungan haji. Tabungan haji ini, apakah kami yang ada di daerah ini bisa ikut mendaftar haji di KPIH MTA? Yang ketiga, mengenai biaya transfer yang setiap transfer itu dikenakan 2.500, itu apakah berlaku untuk transfer ke semua bank? Ya. Yang keempat, mengenai tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai akan ada kerjasama dengan Bank BSI ya. Dan di sini kan kalau di tempat kami itu kan ada transaksi tunai. Tunai itu kan harus membutuhkan mesin MPOS, mesin ATM ini itu. Nah itu apakah nanti apabila sudah ada kerjasama, kami yang di daerah ini apakah bisa untuk memiliki mesin MPOS tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya apakah di pengurus di pengangkut cabang apakah sama gitu ya? Begini, kita utamakan yang perwakilan dulu. Ketua, sekretaris, bendahara. Di cabang ketuanya dulu tidak apa-apa. Kalau di TKU juga baik. Tapi yang formal itu di perwakilan dulu. Kalau nanti cabangnya banyak kan perwakilannya juga kuat. Tetapi tahap pertama ini kita di perwakilan di Jawa itu kan cabangnya banyak itu yang kita bentuk di perwakilan di daerahnya. Di cabang 1-2 aja tidak apa-apa. Pengampu ekonomi, karena pengampu ekonomi itu kalau di formnya beliau ini dengan mau kamprah itu pengampu ekonomi itu tanda tangan di situ, gitu ya, untuk kehati-hatian kita. Jadi intinya pengampu ekonomi 1 dulu saja, nanti lihat perkembangan. Tetapi yang paling utama di daerah. Yang tadi, tentang roda ya. Akan terjadi tentang yang lain. Jadi biaya transfer dari base mobil ke semua bank itu sama 2.500. Jadi sebenarnya kita transfer ke seluruh bank itu kerjasama dengan aplikasi yang namanya Flip. Jadi kalau dengan membuka user Flip yang bisa transfer gratis, Flip itu dapat uang karena kerjasama dengan badan usaha seperti kita. Jadi 2.500 itu kita dibungkus sama Flip sekali transfer 2.000. Terus yang 500 untuk ditarik sama pemilik aplikasi. Jadi aplikasi kita itu aplikasi kita sewa. Jadi termasuk sistem yang itu juga sewa. Kenapa sewa? Karena lebih murah. Jadi misalnya kita merekrut tenaga IT
itu tenaga IT yang bisa bikin program itu nggak mau dibayar 5 juta sebulan. Padahal kalau kita baru itu kan gajinya nggak ada segitu, jadi nanti keberatan. Jadi kita aplikasinya sewa, tiap bulan bayar sewa, dan kita sebenarnya sudah ditawari sama BSI API atau transfer ke seluruh bank. Kalau lewat BSI nanti kita hanya diberi tarif 150.000 per bulan. Jadi transfer berapapun 150.000. Jadi nanti kan akhirnya kalau kita jadi kan kita bisa menentukan tarif 150.000 itu kalau juga banyak orang kan bisa mengharuskan. Misalnya kita bikin tarif 2.500 ini kita terima, atau tarif 1.000 ini bisa. Karena dan kalau digratiskan pun bisa, karena 150.000 tentu ditanggung juga, nanti satu anggota gratis juga bisa. Cuman yaitu kita untuk membuat tugas mobilnya itu meskipun bisa, itu kebetulan kami sewanya ke PT Sintek. PT Sintek itu PT yang dimiliki oleh Perkumpulan Koperasi Indonesia. Nah itu IT-nya kebetulan terbatas. Kalau kita bikin perubahan aplikasi ke sana, antriannya juga banyak karena banyak orang yang terbatas. Jadi ditunggu saja mudah-mudahan kita bisa pengembangan aplikasi yang menguntungkan masyarakat. Ya, kemudian engkosnya. Jadi nanti harapannya karena koperasi ini di Kementerian Koperasi, peraturan tentang koperasi, digitalisasi koperasi kan aturannya belum dibuat. Di mana di Indonesia ini aturan kalau belum ada aturannya itu sebenarnya tidak boleh. Beda dengan di Islam ya. Sesuatu kalau tidak ada aturannya maka boleh. Ya, misalnya haji zaman dulu zaman Rasul pakai unta. Kalau sekarang nggak pakai unta tapi pakai pesawat kan boleh. Tapi kalau di Indonesia di depan Kementerian Koperasi ubes mobil itu belum ada PP tentang itu nggak ada. Jadi maunya koperasi nggak boleh nggak ada. Gitu. Jadi ini juga kita sambil menunggu turunnya peraturan pemerintah tentang digitalisasi koperasi, kita sudah menggunakan dulu. Ya, kenapa menggunakan dulu? Ya karena biar peraturan segera terbit. Masih ada yang belum ya, ongkos tadi ya. Jadi harapannya nanti kalau kita sudah bersama, itu sebenarnya tidak ada kerjasama pun. Kalau misalnya daftar agen bukan BSI ke BSI daerah sini, itu langsung bisa. Karena banyak produk BSI Smart namanya. Ya mudah-mudahan nanti dengan dari aku besok kita kerjasama bisa dipermudah. Misalnya dengan tinggal kita aja, nanti soal rekeningnya terus kita yang mengusahakan perangkat itu. Itu akan saja, yaitu seluruh kita terjadi kerjasama yang menguntungkan. Jadi ada yang belum jawab, yang haji ya. Kalau haji daftarnya itu peraturan Kementerian Agama itu wajib di daerah sana. Tapi kalau cuma pengen nabung bisa sana, terus manasik haji itu ya bisa. Kalau bulanan kalau cuma manasiknya juga bisa. Cuma nanti kan kalau pas usul ke sana kan tidak jelas. Kalau pengen itu
nggak apa-apa. Udah ya, ada yang belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bejo dari cabang Tulang Bawang Barat. Saya ingin menanyakan, terutama untuk produk yang telah tadi disampaikan untuk pupuk cair. Kemudian kalau melihat rentetan tadi kita membuat itu prosesnya lama. Ya saya ingin kita mendapat dengan instan, misalnya membeli produk yang sudah ada itu. Karena tidak bisa online, apa bisa misalnya saya ingin membeli nanti dititipkan di bis, misalnya kayak Rosalia misalnya, titip ke Rosalia, nanti sampainya ke bandar, nanti saya ambil di bandar apabila sudah sampai. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk OB pinjaman itu Pak, nanti saya misalnya ditanya oleh warga yang ada di Tulang Bawang Barat, cara pengembaliannya. Kalau untuk misalnya sudah selesai, kita misalnya yang ada kontribusi untuk yang lain, itu kami memahami. Cara pengembaliannya itu temponya setiap bulan atau 6 bulan sekali atau sekali setahun sekali lunas. Terima kasih. Koreksi Pak, untuk yang terakhir tadi untuk UB atau untuk dana D? Dana pinjaman itu Pak. Piton itu tadi? Iya. Oh, iya. Yang terakhir itu untuk pinjaman yang digulirkan 10 juta tadi, itu pengembaliannya bagaimana? Apakah setiap bulan atau tunggu sampai 1 tahun atau bagaimana? Terima kasih. Saya jawab yang JST dulu ya. Boleh nggak Pak? Nanti tak hubungkan dengan si produksi, tapi catatannya jenengan paham dulu cara menggunakan, kemudian nanti penerapannya gimana, terus yang detail. Baru beli. Takut saya jenengan jauh-jauh beli, nanti cara pemakaiannya keliru, itu yang jadi masalah. Dan itu juga sudah pertemuan bisa tak konekkan dengan produksi kita ada 2, satu pada satu karangannya itu sudah qualified. Dan nanti kalau teman-teman sini tadi siap itu bisa bawa mentoring dan bisa, tapi nanti kita lihat bahan-bahannya gitu ya. Kita proses dulu karena pertanyaan di sini lumayan prospektif ya. Tetapi untuk yang perkebunan itu teman-teman belum banyak memperhatikan hasilnya. Sebenarnya tadi apa itu bengkeng ya sama padi gitu. Tapi semuanya bisa berjalan lah. Itu satu. Yang kedua tentang DSP, dana stimulan produktif. Saya sudah klarifikasi ke beliau dan beliau Pak Adi juga monitoring. Insya Allah kabar gembira sudah saya klarifikasi 3 tempat, masing-masing tempat 10 juta, tapi dengan catatan harus ya tulis ini, harus benar-benar fit, harus benar-benar itu terverifikasi. Tiap-tiap digoda nanti tenanan saya ngurusi gitu ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana pengembaliannya? Saya buatkan MOU, Mas masih jawab enggak? Saya lihatkan MOU-nya. Dilihat di saya di pengelolaan CSR, dilihat di D. Biar sekalian cetok ya. Nanti dikai 10 juta carane piye gitu ya. Belum nompo ora gelem bae. Gitu ya. Dilihat Mas pengelolaan CSR Mas. Itu sebelah pengelolaan CSR. Ya. Pengelolaan CSR, kemudian ini pengelolaan CSR. Ini kan. Itu pengelolaan CSR, betul? Dilihat, klik, kemudian pencairan Mas. Pencairan. Terus begini itu. Pencairan kita lihatkan, mana? Gampang aja. Magelang yang terakhir ini Magelang. Lihat. Ini semuanya masuk situ Pak, database-nya. Magelang lihat Mas. Kalau enggak ya Karawang lah. Mana aja, klik aja. Karawang, oke.
lihat kan akadnya mas, yang PDF masih bercetak. Akad percayaan, oke. Jadi ketika nanti itu disetujui, diverifikasi, kita buatkan atasnya, tarik ke atas. Tarik ke atas. Ini ya, sekolah ke atas. Terus. Jadi kita buat akad. Akadnya itu, ini saya ceritain panjenengan. Akadnya itu namanya di sini. Saya 2021 ya, itu mengurusi perguliran perikanan di daerah pesisir Lampung sana. Jadi mulai pengembangnya dari semua sana, pulau pasaran sana itu sampai mana Labuan Merindik itu saya pernah di situ. Ini saya adopsi, terus mas naikkan mas. Terus kita buat MOU-nya, ini ya contoh. Panjenengan mungkin nanti sini siapa? Lanjut terus dicairkan tanggal berapa gitu ya? Kita buat pasal-pasalnya perjanjian. Ini serius teman-teman. Teman itu nggak main-main. Ya ini itu kemudian nanti itu ya contohnya punya hak dan kewajiban masing-masing. Dan asal mulu kembalikannya kapan gitu disetujui. Terus lanjut. Loh itu ada pelaporan itu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan ada semuanya cara pelaporannya. Kalau ada masalah diselesaikan bersama begitu. Terus bahwa nah yang tanda tangan di sini pihak pertama, pihak kedua ada pendamping lapangan terus bahwa nah, itu salah satu bentuk MOU-nya. Ini saya adopsi dari perguliran pemberdayaan ekonomi pesisir di Lampung. Maka saya mengharapkan Lampung sebagai underbone itu ada hasilnya itu ya. Sudah fix ada 3 slot, masing-masing 1 slot 10 juta, Sumsel 1, Lampung Raya 2. Setuju? Betul. Bapak-bapak, saya kira waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 seperti yang kita sepakati bersama. Sabar dulu, nanti kita ada closing bersama. Iya. Sebelum nanti ada closing, ada tambahan lagi. Ya, untuk tambahan tentang DSP tadi yang program 3 slot tadi, yang sewu ini kami sampaikan ini hanya terbatas untuk 1 tahun, ya, maksimal 1 tahun. Jadi ini digunakan 10 juta itu untuk 1 pelaku usaha, tapi maksimal 1 tahun dan berkontribusi kalau bisa. Bisa dipahami nggih? Karena ini jadi pengalaman yang kemarin-kemarin kita beri waktu yang longgar itu ternyata justru tidak bagus. Habis dulu. Saya tak apa ini karena ini penting. Tujuan 3 slot tadi, 1 untuk memotivasi, memfasilitasi, ya menginisiasi. Maksudnya menginisiasi itu, ya ngelingo nek kuwi bisa dibagikan ke temannya. Nek panjenengan aku ndelok 36 sasi, koncone menikmati ini kapan? Makanya ditantang nek wani balekke setahun. Sesasine ya 10 kuwi dibagi 12. Ndak ada bagi hasil. Nek wis berhasil pas nyangsun ring 12 pi ya ditambahi ceprek oburo gitu ya. Nah, saya kelas ini ya ikhlas sing gede kok ikhlas. Saya kelas ini aku meng 50.000 di 10 juta 50.000. Apa enggak boleh? Boleh nek gawe ojo di. Kan jenengan nek bakal ya mendine ayo nanti rada gede sesuk ben digampangke menan aku pengen nambah itu loh. Nah, ana ning jopo ngono nek bareng gone dhewe mah dinten-dinten. Ini saya mohon, ini satu tantangan dan ini digulirkan pertama di Lampung, luar biasa. Jawa rata kayak gitu. Jika ini memang berhasil, saya berharap itu nanti seperti di India. Saya berharap ini menjadi dana abadi yang terus bergulir tanpa jaminan,
tanpa bagi hasil. Seikhlasnya ngasih kotak untuk saudara. Itu saja yang untuk DPS ini tadi. Ya, saya mohon, yuk saling mengerti lah, saling mengerti. Ini untuk usaha yang sudah jalan, neng pengen maju banter, ya itu loh ceritanya itu. Wah, ini aku mau gawe apa tuh? Bapakku nakune bape, neng ini ambil 10 juta mah, aku jadi pasaran soleh luas lagi. Nah itu slot-slot ini dipakai gitu. Dan bikondanya hati-hati. Saya benar-benar tenanan nih. Anda mengusulkan prioritas nih buat Pak Mulan ini, udah lah ini mesti maju. Ya mesti. Nah orang maju ya kesan ibu Allah ya gitu ya. Nih penjenengan harus mengerti tenang. Nah orang penjenengan ya tak tuntut tenang. Di depan hakim betul ini. Ada masalah-masalahnya. Selesaikan di pengadilan negeri gitu ya. Oke, monggo yang tutup apa terus ini? Monggo, sekarang bebas. Satu atau dua pertanyaan langsung, semuanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nama? Nama saya Wahidiono dari cabang Utaraga. Ini yang saya tanyakan. Ini ada dua pertanyaan. Di antaranya ini adalah pengalaman dari cabang bintang 3 yaitu keluarga saya. Jadi beliau mau membeli tanah dan rumah dengan cara pinjam di UB. Karena yang punya rumah itu dia membutuhkan dana dengan segera, sehingga rumah yang sudah dibeli itu dipanjiri. Setelah dipanjer, setelah itu dia menelpon pihak UB pusat. Ternyata dari pihak UB yang ditelepon ternyata persyaratannya berbeda-beda, sehingga dia bingung. Yang pertama, setelah di panjer pihak UB pertama, karena panjeran 10 juta itu harus dikembalikan dulu panjeran 10 juta. Yang pihak UB yang satunya boleh nggak dikembalikan ke UB, tapi dengan syarat nanti setelah dikirim 25 juta itu nanti yang 10 juta dikembalikan ke UB. Jadi yang mau pinjam itu bingung gitu. Mungkin Pak Pratomo tahu karena nelpon dengan Bapak Pratomo. Jadi rumah itu seharga 25 juta udah dipanjer 10 juta. Jadi mohon keterangannya. Yang kedua kalinya, kami selaku pengurus cabang, apakah warga kita menyampaikan kepada warga supaya bisa masuk di anggota UB. Terima kasih. Jadi intinya kembali ke umum bahwa perjanjian atau kata jual beli itu kalau kita membeli barang atau barang berupa tanah atau mobil atau motor, itu kalau kita mencari mau beli itu jangan di DP kalau mau minta bantuan lebih. Kenapa? Karena dengan kita mendiri berapapun, nah 100 rupiah, nah 100 juta, nah 10 juta, itu kepemilikannya sudah pindah. Jadi misalnya dengan Bapak jual beli mobil atau tanah, kalau sudah di DP, berarti tanahnya atau apapun sudah milik saya. Kalau sudah milik saya, maka UB tidak bisa membantu. Nah, yang benar gimana? Kalau sudah deal, Pak, tidak saat DP, nanti saya akan bayar lunas gitu. Dan nanti tinggal lebih baik sebelum mencari barang, silakan
mengajukan dulu ke UB. Jadi harapannya nanti kalau di ACC tinggal bayarnya, tinggal diminta rekeningnya, lalu telepon ke UB, Pak ini rekening penjualnya. Nanti biar bayar UB 100%. Jadi tidak buka DP, karena DP sudah menjadi milik pembeli. Kalau sudah milik pembeli, jadi jual belinya jadi nggak pas. Dan seperti itu. Nah, kasus kemarin ternyata yang saya bicarakan itu kan saya tidak pernah menangani pinjaman karena saya juga hanya sebagai status sekretaris. Jadi tentang masalah kesehariannya saya kurang paham. Jadi setelah saya tekan ke petugas Pak yang seperti itu kesehariannya tidak bisa. Jadi ternyata pengembalian DP itu harus kalau saya kemarin mengatakan ya nanti mungkin dibatalkan dulu, kalau uang DP-nya sudah dipakai ya nanti kalau sudah dibayar DP-nya dikembalikan. Ternyata itu tidak berlaku. Jadi termasuk begini, bahwa talangan gaji itu menurut Dewan Syariah Muni itu boleh, tapi Ustaz kita kalau Ustaz itu terdapat 2 akal, maka tidak boleh. Kita di UB itu juga akhirnya tidak bisa melayani kalangan haji, kecuali kalangan haji itu akadnya kok waktu itu pinjam 25 tapi kembalikan 25. Ya begitu ya. Jadi kemarin berarti salah persepsi. Jadi ternyata yang saya sampaikan itu menurut syariatnya itu tidak boleh. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Ibnu Malik dari Perwakilan Tulang Bawang. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Kusnadi. Alhamdulillah kami dari warga Tulang Bawang sudah membuat JST waktu kita mengikuti Zoom pertama di Serensia individual ya. Serensia di Gerobokan, kalau di Gerobokan di NPK. Alhamdulillah kami langsung aplikasi dan dikirim langsung dari Dr. Kusnadi untuk bio JST-nya. Alhamdulillah sudah jadi, dan juga sama bioremediasi sudah jadi, dan kompos plusnya sudah jadi dan sudah kami aplikasikan. Pertanyaan kami, waktu awal pembikinan kami, alhamdulillah kami fasilitasi, kami medali pertama. Tujuan kami apabila ini berhasil berkembang, maka dialihkan kepada usaha majelis supaya majelis bisa mendapatkan penghasilan. Dengan caranya, dengan berkembangnya berjalannya waktu, ternyata JST ini peminatnya masih berkurang di daerah kami. Artinya apa? Masyarakat belum terlalu percaya, walaupun sudah kami aplikasikan pada tanaman kami yang semula setengah hektar cuma dapatnya 10-11 ton. Setelah 100% paket JST, alhamdulillah bisa mencapai 16 ton. Itu setengah hektar, 50 kali 100 meter. Terus dengan berjalannya waktu kemarin akhir Januari kami dapatkan pupuk yang katanya usaha dari pusat, dari Solo Pusat, untuk bukan pupuk organik tetapi pupuk non organik. Terus kami bingung mana yang harus kami kembangkan di daerah sini, pupuk yang non organik atau pupuk yang organik, sedangkan ini bertentangan. Dan juga pertanyaan kami yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan warga dari non organik menjadi ke yang organik agar hasil itu lebih baik. Maka pada sekian dari kami. Oleh Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Dr. Mas, langsung ada di situ. Ini pertanyaan terakhir nih, sudah jam 9. Kalau kami sampai jam 11
Berani lagi. Pertanyaan terakhir, mau terus. Ya, pertanyaan terakhir ini. Menumbuhkan memang cukup berat, termasuk saya di awal itu. Cuma nanti yang jadi sasaran tidak usah warga saya ya. Jadi kita maksimalkan dari warga kita dulu. Nah, kalau saya dulu modelnya gini, jadi walaupun hasilnya cukup bagus, saya belajar dari awal termasuk biaya, tetap merubah mindset itu cukup sulit. Akhirnya salah satu cara yang saya temui adalah saya mengambil sampel beberapa orang keluarga, ada janda, ada suaminya kena stroke gitu. Dan saya tawarkan, jangan karena ini full nanti biaya dari saya, tapi SOP-nya full dari saya. Nanti kalau gagal, jangan tak ganti 100%. Atau misalnya produksinya kok turun 10% atau 20%, tetap biasanya habis dapatnya berapa, itu saya ganti sesuai dengan panen sebelumnya. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya jauh lebih bagus, silahkan diambil semua. Itu baru mau. Udah pakai itu aja. Pokoknya yang penting jadi biasanya hasilnya berbeda gitu. Kita berani jamin karena memang di lapangan tidak pernah kalah sama yang lain gitu. Ya kan misalnya kok turun, ya turunnya siap nanti saya tungguin gitu. Termasuk dia gagal utang, biasanya dapat berapa saya ganti ya. Semua biaya dari kita. Tapi misalnya lebih kan kafe. Tapi kenyataannya lebih kok. Memang biasa dapat 6 ton berapa ton itu dapat hampir naiknya 2 ton itu. 2 ton itu kalau dirupiahkan kan lumayan besar. Jadi begitu ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Acara demi acara sudah kita lalui dan insya Allah 5 materi sudah. Sabar, insya Allah materi akan saya share kepada dengan semuanya. Tetapi dengan catatan bisa disampaikan keluarga, jangan keluar, gitu ya. Karena ini bicara internal dapur awake dhewe gitu ya. Sehingga nanti bisa motivasi jenengan. Pesan saya terakhir, tolong segera sampaikan Pak tadi membentuk perusahaan di daerah dan nanti cabang mengikuti. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan. Mohon izin grup koordinasi itu akan kita ubah ke koordinasi di Sumsel dan Kampung Raya gitu ya, sehingga nanti terstruktur begitu. Dan insya Allah saya sangat respect dengan beliau, dengan semangatnya itu luar biasa, dan sudah memberikan slot 3 tempat untuk 30 juta sebagai tahap awal panjenengan memotivasi panjenengan sekaligus keseriusan panjenengan. Dan yang paling penting lagi sebagai tonggak sejarah kami melangkah ke Pulau Sumatera. Tepuk tangan untuk Bitcoin. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik dan ayo kita bekerja sama, dari sepakat bekerja sama, maju bersama, kumpul bersama, dan insya Allah kita bisa. Bitcoin, Lampung dan Sumsel insya Allah bisa. Sekali lagi, Lampung Selat, Lampung, Sumsel, bisa. Terima kasih. Kami serombongan dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang terakhir nanti saya serahkan ke acara, dan terakhir saya nanti minta teman-teman yang 10 itu kesini foto bersama untuk laporan pimpinan pusat begitu. Monggo, setelah itu nanti kita ambil gambar bersama, bukan untuk apa-apa, untuk dokumentasi bahwa kami telah sampai di Pulau Sumatera bagian selatan. Maka saya serahkan ke pembawa acara untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman 10 orang ke sini. Monggo 10 orang. Saya minta tim komunikasi 10 orang jejer sini semua. Dokter Kus, peci lo, foto peci. nanti Pak. Dokter Kus, Maju, Tri, maju, Tri. Tri, maju foto.
Pak Pratomo mana? Mas Nur sama Mas Fatah mana? Tinggal sebentar dulu. Monggo, biar cepat. Ayo, ketua perwakilan sebagai panitia. Mas Bokar perwakilan Sumsel ini. Ada yang kecacat dari ini. Takut banget, takut. Dirapatkan, bukan dirapatkan. Kamera yuk 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 sekarang Semuanya kita boleh. Oke, mohon berdiri semua biar kelihatan. Gimana Mas? Kelihatan semua enggak? Agak ke sini, pul. Bisa pindah sini aja. Oh iya. Kelihatan. Oke, sudah. Sudah.